guys, balik lagi bersama gue Gusti Kristina Dewi di channel YouTube Etipan, Etikom 8. Oh ya, for your information nih, ini adalah kali pertamanya gue nge-vlog. Jadi, buat kalian yang belum kenal sama gue kenalan dulu ya. Jadi, perkenalin, gue Gusti Kristina Dewi dari Manajemen 54 FEM IPB University. Gue ini seseorang yang tertarik banget atau berminat sekali di bidang tarik suara. Jadi gue suka banget nyanyi dan lagi gue tuh pernah mendapat juara pertama untuk lomba di bidang kreatif film. Sekarang kita akan kembali lagi ke topik pembicaraan. Di vlog gue kali ini gue bakal mengupas lebih dalam terkait dengan hak cipta. Apa itu hak cipta dan bagaimana penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Tapi tunggu dulu, untuk diskusi kali ini gue nggak akan sendirian. Biar diskusinya lebih asik, gue udah ditemenin oleh 5 narasumber yang hebat-hebat dan keren banget. Karena mereka merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari IPB University. Gila, gokil nggak sih? Siapa yang nggak kenal IPB? Kampus pertama, juara pertama kan di Indonesia. Nah, oke, langsung aja. Kita bakal kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber yang hebat-hebat ini. Oke, yang pertama gue mau kenalan sama ini aja nih, temen julid gue nih. Halo, Vini Fania Haganta. Halo Gusti. Hai Vini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gusti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Oke nih Vin, kita mau tahu lebih lanjut tentang Vini. Coba Vini kenalin diri Vini, apa hobi dan apa minat dan kesibukan Vini kali ini. Perkenalkan, nama gue Vini Fania Haganta. Gue satu departemen sama Gusti di Manajemen 54 IPB University. Hobi dan minat akhir-akhir ini sih lagi sering banget nontonin podcast ya, terutama podcast-podcastnya Deddy Corbuzier atau Putri Tanjung. Sama tuh, gue juga lagi seneng nonton itu, makanya gue buat podcast. Kebetulan ya? Kebetulan. Di samping tugas, ya sih. Lanjut. Benar-benar. Kesibukan Vini apa Vin sekarang? Kesibukannya sih akhir-akhir ini masih kuliah ya. Masih ada 3 matkul yang belum selesai, terus lagi sibuk buat nyusunin skripsi sih, mau buat proposal segala macam. Oke, sama lagi Vin, kita emang sehati banget sih, nggak ngerti lagi. Semoga sukses buat Vini. Selanjutnya, kenalin nih satu lagi teman gue cantik juga nih, ada Amaril Atila. Halo Amaril. Hai Gusti. Sama nih kayak Vini, kira-kira sekarang Amaril itu lagi sibuk apa? Terus hobi sama minat Amaril itu apa? Coba, Ril. Ya udah, gue perkenalin dulu ya. Nama gue Amaril Atila Aulia Yusuf. Gue ini mahasiswa tingkat akhir manajemen IPB. Hobi gue sekarang ini paling nonton YouTube aja. Terus kesibukan gue kuliah sama bantuin orang tua aja. Terus kalau minat gue minat kayak di bidang handcrafting gitu, kayak ngerajut kayak gitu-gitu. Terus achievement gue pernah bikin baju buat aerobik di manajemen untuk departemen manajemen di Sporta tahun 2018. Gila, keren banget. Terus juga ini kan yang Sporta itu tuh aerobik kita menang, ya nggak sih? Bangga banget, nggak ngerti. Gila, Amaril sangat-sangat valuable untuk departemen manajemen. Next lagi, gue kenalin temen gue cewek lagi nih, ada Safa Kiatun Saada. Hai Safa. Halo Safa. Mana nih Mbak Safa nih? Lagi dandan dulu kali ya? Oke. Kita kenalan sama yang satunya lagi aja ya. Halo Gusti. Oh, ini dia. Halo Safa. Gimana Saf? Sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah. Sebelumnya kenalin ya, gue Safa. Sekarang gue kesibukannya kuliah, terus
ngerjain tugas, sama gue tuh sering banget nonton film di Netflix. Itu bener-bener jadi hobi deh sekarang. Terus sama gue tuh karena di rumah aja jadi gabut kan, terus gue juga sekarang sering masak nih, masak-masak, terus sama ngegambar gitu di kanvas. Gila, keren-keren. Pokoknya udah siap lah ya diboyong jadi menantu nih nanti habis lulus. Selanjutnya kita ke narasumber terakhir. Ada kayaknya sih yang paling ganteng nih ya di antara kita. Oke, kenalin Muhammad Rafiq Hazel. Hazel. Hai. Hai Gus. Halo Nizel, apa kabar? Alhamdulillah baik Gus. Pasti baik lah ya. Kantongnya bisa kenalin diri, sebutin minat, hobi, sama Oke. Sebelumnya perkenalkan nama gua Muhammad Rafiq Hazel dari IPB University, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen, tahun masuk 2017. Kesibukan gua sekarang kuliah online aja, paling sama ngurus-ngurus bisnis-bisnis kecil lah. Terus hobi gua sebenarnya di bidang fotografi sih. Gua seneng banget foto-foto dan alhamdulillah dari hobi gue ini sudah mencetak achievement gitu loh, mencetak achievement sebagai juara favorit di Isuzu Photo Hunt 2017 di Gaikindo International Auto Show. Itu sih Gus. Gila keren banget Hazel. Buat hobinya udah nyampe dapat achievement dari internasional ya. Gila, parah. Ternyata tuh emang bener anak-anak manajemen IPB tuh keren-keren banget ternyata. Oke, selanjutnya kita nggak bakal lama-lama lagi nih, kita langsung aja mendiskusikan topik dari hak cipta. Kira-kira apa itu hak cipta dan bagaimana langkah penegakan hukum hak cipta di Indonesia? Apakah sudah berkeadilan atau masih colong-colongan? Siapa yang tahu? Check it out! Oke nih, berbicara tentang hak cipta, sebenarnya gue rada bingung. Hak cipta sama haki itu beda atau sama ya? Sejauh yang gue paham sih, haki sama hak cipta itu adalah hal yang berbeda ya. Keduanya emang sama-sama hukum yang melindungi kekayaan intelektual. Tapi bedanya, kalau hak cipta itu melindungi kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kalau haki itu melindungi kekayaan intelektual di bidang inovasi teknologi dan merek dagang. Nah, bener banget tuh yang dijelasin sama ini. Nih, gua mau kasih info lagi nih tambahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Dan hukum hak cipta ini loh, kalau kalian tahu, ini tuh hukumnya itu bersifat global. Jadi berlaku di seluruh negara. Dan kita semua harus berhati-hati nih dalam menggunakan karya ilmiah atau ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Oke Zel, gue paham nih. Jadi misalnya kita nyantumin artikel di skripsi kita, tapi kita nggak nyantumin tuh sumbernya dari mana, kita dapat nyomot dari internet yang mana, itu berarti kita udah melakukan tindak plagiarisme, dan itu parah banget ya kan guys? Nah benar sih, benar tuh Gus. Oke, itu kan tadi pengertian hak cipta ya. Terus sekarang gue mau nanya nih ke Amaril, sebagai seorang mahasiswa, gue mau nanya, kira-kira gimana sih pendapat lu terkait dengan proses penegakan hukum dari hak cipta itu sendiri di Indonesia?
menurut gue penegakan hukum tentang hak cipta di Indonesia tuh masih kurang ya, kurang banget malah. Buktinya masih banyak kasus pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia, tapi itu tuh luput dari hukum. Ada nih kasus pelanggaran hak cipta yang viral banget tahun ini nih, tahun 2020. Kasus ini tuh udah ngelibatin antara salah seorang konten kreator dan label musik terkenal. Ada yang tahu nggak kasusnya siapa? YouTuber yang mana nih? Ini kasus KKI itu bukan sih yang kemarin barusan mengeluarkan single perdana, terus sempat juga singlenya tuh trending 1 di YouTube. Iya, betul banget, Vini. Jadi, itu tuh kasus pelanggaran hak cipta yang viral banget di tahun 2020 ini. Karena ngelibatin konten kreator sensasional yang namanya KKI. YouTuber ini punya nama panjang Rahmawati KKI Putri Cantika, dihadapkan pada tudingan pelanggaran hak cipta setelah lagu KKI Bukan Boneka ini dianggap mirip dengan lagu Aku Bukan Boneka. Berita ini tuh udah dimuat di beberapa portal berita. Salah satunya berita yang berjudul lagu KKI Bukan Boneka dituding melanggar hak cipta. Rahmawati KKI diminta supaya berhati-hati. Artikel ini dimuat pada wartakotalive.com pada hari Jumat 5 Juni 2020. Nah, menurut gue pribadi, kasus ini tuh benar-benar ngerugiin industri musik tanah air. Apalagi lagu ini tuh udah sempet satu YouTube Indonesia. Ya nggak? Ya, Gue sih setuju banget ya sama pendapatnya Mariel. Karena ini tuh benar-benar mencoreng nama baik musisi Indonesia gitu loh. Iya bener banget, gue juga setuju nih pendapat parah banget dan gue baru tahu loh, sumpah beneran. Gue baru tahu sebenarnya gue belum tahu sih lagunya. Coba deh Saf, atau siapa yang bisa memutarkan lagu itu di sini biar kita bahas. Oke, bentar ya. Coba deh dengerin. Part yang ini nih yang bener-bener mirip banget sama penyanyi Rini. Bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Kalau kau bosan pergi dan menghilang. Kiki bukan boneka, boneka, boneka. Kiki bukan boneka, boneka, boneka. Oh, bener sih, mirip banget sih itu. Iya. Mirip yang di ininya ya, yang Iya, di mirip. KKI Bukan Bonekanya itu ya? Iya bener Iya, Zah, bener. gue setuju. Mirip sama lagunya Rini nggak sih yang Yang Aku Bukan Boneka? boneka, yang gitu kan? Nah, iya benar yang di situ. Iya, mirip banget. Gila, parah. Ini sih mirip banget. Beneran mirip. Terus gue baru nyadar dong, ternyata lagu Keke Bukan Boneka ini sempat viral di TikTok. Nah, setelah gue dengerin lagunya, ternyata emang mirip guys. Mirip banget sama lagu Aku Bukan Boneka dari Rini Idol. Ya, bener banget. Dan gue pribadi sih sangat mendukung langkah manajemen musisi Rini Wulandari atau yang kerap disapa Rini Idol yang menuntut pihak KKI. Karena kasus ini tuh perlu ditindak tegas oleh hukum supaya jadi pembelajaran ke depannya buat para YouTuber dan konten kreator supaya nggak terlibat plagiarisme dan berhati-hati saat membuat lagu maupun mengcover lagu. Oke, jadi menurut pendapat Amaril, sebaiknya kasus ini langsung kita bawa ke meja hukum ya, harus mendapat penegakan hukum. Ya, Terus betul. gue mau nanya nih, biar diskusinya berimbang. Kira-kira ada nggak di antara narasumber lainnya yang kurang setuju nih sama pendapatnya Amaril? Gue pribadi sih kurang setuju ya sama pendapatnya Amaril. Menurut gue, kasus KKI ini tuh nggak perlu dibawa sampai ke ranah hukum. Karena seperti yang kita tahu tadi, kemiripan tuh cuma ada di part yang tadi aja kan, bukan keseluruhan lagu. Lagi pula kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, ini tuh bukan sepenuhnya salah KKI juga kan. Ini ada juga kesalahan dari manajemen KKI yang mengatur karya-karya KKI yang di-upload ke YouTube. Nah, terus lagi pula ya, video ini tuh kalau nggak salah udah di-take down juga kan dari YouTube, dari channel KKI.
Terus KKI juga udah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa bulian dan kritikan. Menurut gue itu cukup banget buat sebagai efek jerahnya bagi KKI. Kasus ini nggak usah sampai dibawa ke ranah hukum juga. Cukup Aduh, diselesaikan secara kekeluargaan. gue jadi bingung nih, Vin. Kayaknya gue mau netral aja deh. Gue nggak mau berpihak ke satu pihak gitu. Soalnya pendapat Vini juga benar gitu. Menurut gue pribadi, sanksi sosial dan juga dengan di-tag down-nya lagu tersebut dari YouTube, itu sebenarnya udah menjadi sanksi yang cukup gitu, menjadi hukuman yang cukup buat si KKI itu sendiri. Bentar Gus, Itu bentar sih Gus. menurut Gue gue. pengen ngasih ini doang sih, ngasih pendapat gue. Sebenarnya nggak gitu dong, Vin, menurut gue ya. Kasus ini tuh emang harus ditindaklanjuti. Karena emang kasus ini udah melanggar hukum. Kenapa gue mau kasus ini ditindaklanjuti? Supaya para konten kreator akan tahu akan adanya undang-undang tentang hak cipta. Terbukti ya, hingga saat ini masih banyak banget nih YouTuber yang tersangkut kasus pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Apabila nih kalau kasus ini nggak dilanjutin, nanti dapat memperburuk nih citra industri musik Indonesia, dan pastinya akan sangat tidak adil nih bagi para pecinta lagu atau pembuat lagu terdahulunya sih. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Iya, padahal nih, secara hukum itu bagi pelanggar hak cipta tuh menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat 1, pihak tertentu tuh bisa dapat sanksi hukuman paling lama 2 tahun penjara sama dan paling banyak 300 juta. Tapi aja musisi yang ngelakuin plagiarisme bener-bener ini tuh bukti kalau monitoring pemerintah ke dunia seni musik di tanah itu lemah deh. Nah, benar sih itu kata Safa. Soalnya emang masih kurang sosialisasi sih menurut gua ke masyarakatnya. Dan sebenarnya kalau ada sosialisasi juga, kayaknya masyarakat itu akan lebih sadar deh untuk tidak melakukan pelanggaran ini. Soalnya kan dendanya lumayan, 300 juta loh, bayangin. Oke, kayaknya diskusinya makin panas dan makin asik aja nih. Pastilah, karena gue nggak main-main, gue mendatangkan narasumber dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang pastinya udah pasti kritis-kritis abis. Nah, gue berharap dengan adanya vlog kali ini nantinya dapat lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak melanggar hak cipta dan juga pada YouTuber dan pelaku-pelaku seni lainnya untuk tidak melanggar hak cipta dan mengetahui apa itu hak cipta. Nah, by the way tentang hak cipta, dari tadi kan kita udah ngomongin pengertian hak cipta, contoh kasus pelanggarannya di Indonesia juga. Kayaknya nggak akan enak kalau kita belum ngomongin dampak dari pelanggaran kasusnya itu sendiri. Oke, jadi kayaknya kali ini gue bakal nanya terkait dampak pelanggaran hak cipta dari perspektif kalian nih, para mahasiswa, khususnya nanti di bidang pelaku-pelaku yang berbeda. Yang pertama, pertanyaan gue ini gue tujuin ke Vini nih. Soalnya tadi dia termasuk pihak yang pro sama KKI. Menurut Vini sendiri, kira-kira dampak dari pelanggaran hak cipta bagi pelaku pelanggar hak cipta itu seperti apa nih, Vin? Kalau dari sisi pihak yang dituntut atau pihak yang melanggar hak cipta, dalam kasus ini kan KKI, itu tuh bisa sangat merugikan bagi dianya sendiri ya. Terutama kalau kasus ini sampai dibawa ke ranah hukum atau dipublish di media sosial. Nah, kerugian yang dia derita itu bukan cuma kerugian finansial, tapi juga kerugian psikis dan mental akibat sanksi sosial yang diberikan masyarakat. Nah, selain itu juga kasus pelanggaran hak cipta ini bisa juga merusak citra dia sebagai musisi atau konten kreator. Nah, ini tuh bisa aja mendatangkan banyak kerugian seperti dia kehilangan sumber-sumber pendapatan dari endorse dan lain-lain. Nah, setuju banget. Ternyata selain rugi finansial, dia juga bisa beresiko untuk kehilangan pekerjaannya gitu ya. Ya benar. Ternyata berat juga ya. Makanya nih, buat teman-teman usahain jangan pernah melanggar dari hak cipta. Oke?
Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini gue tujuin buat para pencipta seni, buat para pencinta seni nih. Nah, tadi kan di awal udah perkenalan, kayaknya yang relate banget sama pertanyaan ini itu Amaril. Coba deh. Halo Amaril. Nggak suara gue. Hai Ril. Kalau menurut gue, dampak yang ditimbulin bagi si pencipta lagu dalam hal ini tuh lagunya Aku Bukan Boneka milik Tini Wulandari adalah dilanggarnya hak moral. Kan kita semua tahu bahwa menciptakan lagu itu bukan suatu hal yang mudah, perlu inspirasi sama kreativitas. Terus lagi hak ekonomi juga dilanggar. Pihak label musik pastinya udah ngeluarin banyak dana untuk membeli karya dari si pencipta lagu dan mengeluarkan biaya juga untuk mempromosikan lagu tersebut sampai dikenal banyak orang. Nah, gue setuju banget sih sama pendapatnya Amaril. Walaupun gue nggak pernah menciptakan lagu ya, tapi gue nyari inspirasi buat ngegambar suatu objek aja tuh berat guys, beneran dah. Jadi sebenarnya dampaknya juga bisa dirasain berat banget selain buat pelaku, buat pencipta seni itu sendiri. Nah, biar lebih berimbang lagi, kira-kira gue mau nanya nih, buat Hazel nih, dia kan seorang bisnismen nih. Kira-kira bagi industri musik sendiri, pelanggaran hak cipta ini memiliki dampak yang besar atau enggak sih, Zel? Ya paling kalau menurut gue ya, untuk dampak di industri musik sendiri, menurut gue ini bakal memperburuk industri musik dan bakal menjadi bentuk pelecehan terhadap para pencipta karya seni gitu loh Gus, kalau menurut gue mah. Itu sih Gus. Oh iya sih, jadi secara nggak langsung itu citra musisi Indonesia jadi tambah jelek gitu kan, Zel? Betul, emang kayak gitu sih kalau menurut gue, dari sisi gue ya. Iya, bener banget. Dan ternyata berarti dampak dari pelanggaran hak cipta ini cukup meluas gitu, nggak hanya terpusat ke satu pelaku yaitu pelanggar dari hak cipta itu, tapi bisa juga dirasakan oleh pencipta lagu dan juga bahkan sampai ke industri musisi Bener. Indonesia. Ya bener. Ya bener banget. Jadi, nah makanya teman-teman dan semua yang nonton vlog ini, kita harus mewakili diri sendiri supaya selalu menyertakan sumber-sumber dari artikel ataupun backsound yang kita muat di karya seni kita sebelum dipublish tentunya. Nah, untuk mengatasi dari dampak pelanggaran hak cipta ini, kira-kira ada yang punya saran nggak? Coba nih gue tanya ke Safa. Kira-kira Safa ada saran nggak bagaimana untuk mengurangi perilaku pelanggaran hak cipta di Indonesia? Oke. Kalau menurut gue nih ya, biar bisa ngurangin kasus pelanggaran hak cipta itu, sebaiknya kita sebagai pencipta musik tanah air harus bisa sadar buat memberantas budaya plagiarisme. Nah, salah satunya itu dengan selalu nyantumin sumber video, musik, atau backsound yang kita ambil dari musisi lain di video yang kita buat. Entah itu video cover lagu, tutorial, atau konten YouTube, biar nggak jadi pelanggaran hak cipta. Nah, selain itu, juga bisa dengan ikut mengkampanyekan aksi anti-plagiarisme lewat akun sosial media nih yang lagi hits di kaum milenial, kayak Instagram atau enggak Twitter. Bener banget sih, Saf. Sarannya keren banget. Gila, keren. Jadi, kita sebagai generasi milenial harus turut andil untuk menciptakan gerakan anti-plagiarisme. Dan gampang banget, kita cukup melakukannya di media sosial kita. Nah, buat kalian semua yang udah jadi narasumber gue pada hari ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa keren, gue mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah mau berdiskusi dengan gue nyampe sekarang nih ya. Pastinya semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan untuk penutup dari, amin. Untuk penutup dari diskusi kita kali ini, nantinya saudara kita ada Rafiq Hazel yang akan menyampaikan tips dan triknya agar terhindar dari aksi plagiarisme ini. Saudara Hazel, silakan. Wah, berat banget nih disuruh jadi penutup sebenarnya.
Oke, kalau menurut gue ya, dari gue sebagai generasi muda Indonesia, kita harus ikut serta lah mengedukasi masyarakat, terutama penonton di rumah ini nih, yang lagi nonton sekarang, tentang bagaimana aturan cara mengcover lagu di YouTube. Kan sekarang lagi seru banget nih, banyak banget konten-konten kreator baru. Nah, gue mau ngasih tahu cara-caranya agar tidak di take down lah videonya di YouTube karena kena pelanggaran plagiarisme dan sebagainya. Nih, salah satu triknya yaitu mencantumkan nama pembuat karya di description box ataupun di dalam video, dibuat kecil aja di bawah. Itu bisa tuh ditaruh di bawah, misalkan yang tadi tuh kayak KKI, itu tinggal ditulis KKI gitu loh di bawah videonya. Yang penting itu ada penciptanya gitu loh. Terus kalau untuk video nih, untuk backsound video, itu bisa mencari yang tidak mempunyai hak cipta. Banyak kok web-web yang memberi backsound yang tidak ada hak ciptanya. Contohnya ada Bensound. Atau bisa juga nih nyari di YouTube. Tinggal search aja backsound no copyright song. Nah, di situ tuh banyak tuh pilihan-pilihannya. Itu dijamin tidak akan kena copyright karena itu belum punya hak ciptanya. Belum ada penciptanya, belum didaftarkan lah. Seperti itu sih. Mungkin itu aja penutup dari gua. Nah, gue mau ngomong makasih buat Safa dan Hazel yang udah mengasih saran dan tips and triknya agar kita semua bisa menghindari aksi plagiarisme. Lalu, buat kalian nih yang gak sabar untuk menantikan topik diskusi di vlog gue selanjutnya, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube gue dengan cara klik tombol subscribe dan juga like dari video ini. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih.